Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo sahabat religi, bertemu lagi bersama kami di Surya Podcast. Suluhan rohani dan layanan. Melaju maju, umat rukun Indonesia maju. Bersama saya, Dayu Ratna dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Surya Podcast telah kedatangan salah satu penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, yakni bersama Bapak Iketut Sucipto. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu, Pak Tut. Om Swastiastu, Dayu. Terima kasih sudah berkenan hadir di Surya Podcast. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Tut? Baik, Dayu, baik. Langsung saja Pak Tut mengenai tema pembicaraan hari ini, yakni tentang pelestarian lingkungan. Nah, berbicara mengenai pelestarian lingkungan, pemerintah Indonesia saat ini baik dari pusat sampai daerah telah menggaungkan terkait pemilahan sampah yang dimulai dari rumah tangga. Nah, bagaimana menurut pendapat Pak Tut mengenai hal tersebut, Pak Tut? Mohon penjelasannya. Inggih, semua Dayu. Pertanyaannya sangat mengetuk hati tiang Dayu tentang pengelolaan sampah zaman sekarang ini. Yaitu tiang sangat setuju sesuai dengan apa yang Dayu sampaikan, tanyakan. Tiang sangat setuju sekali, yaitu sesuai dengan peraturan Bupati Gianyar, yaitu nomor 76 tahun 2023, yaitu tentang pengelolaan sampah berbasis rumah tangga atau kearifan lokal, atau berbasis rumah tangga. Yaitu kita artinya sampah itu harus kita kelola dari rumah tangga, termasuk di kantor-kantor, termasuk kantor kita ini. Kita harus pilah-pilah yaitu sampah yang biar dia sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, yaitu sesuai dengan peraturan Bupati nomor 76 tahun 2023 itu, yaitu pemilahan sampah yang berbasis kearifan lokal itu, yaitu seperti misalnya Dayu, sampah yang organik, sampah yang anorganik, sampah yang residu. Itu sudah diatur tentang pemilahnya, dan pembawaannya ke TPA pun sudah diatur jadwalnya. Itu seperti misalnya sampah organik, misalnya hari Senin itu sampah yang harus kita pilah itu dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Harus dari kita sendiri Dayu. Yaitu yang pertama yaitu sampah organik. Sampah organik itu yaitu terdiri dari sampah yang itu canang, yang model-model gitu Dayu, yang daun-daunan, yang rumput-rumputan, yang kelapa, ranting pohon, bukan ranting gitu saja, yang termasuk lidi-lidi yang habis kita jarit-jarit di bikin canang itu termasuk di dalamnya organik, atau sisa-sisa makanan atau sisa buah-buahan yang busuk-busuk itu termasuk organik. Itu kita pilah jadikan 3 itu, artinya yang organik 1, yang anorganik bikinkan tempatnya 1, yang residu juga bikinkan 1. Yang anorganik misalnya Dayu, yang kresek, yang botol-botol dari plastik, yang kotak-kotak makanan gitu, itu jadikan 1. Itu ada jadwalnya, yaitu kalau nggak salah itu jadwalnya hari Selasa Dayu, sesuai dengan aturan Bupati Gianyar tuh. Kalau residu misalnya popok-popok
yang pembalut, yang model-model gitu Dayu, pipet, apalagi itu batang pohon besar, apalagi itu botol-botol yang dari kaca, termasuk puntung rokok. Karena kita di sini ini kalau di kantor misalnya kita tidak boleh sembarang buangkan puntung rokok, itu termasuk sampah residu. Itu akan kita pilah di mana tempatnya puntung rokok, di mana tempatnya batang pohon gitu, di mana tempatnya kalau di kantor mungkin tidak ada popoknya, mungkin di rumah tangga itu ada popoknya Dayu. Termasuk pipet itu termasuk residu, itu harus dipisah-pisahkan tempatnya. Itu sesuai dengan peraturan itu mungkin hari jadwalnya itu hari, kalau nggak salah itu hari Kamis Dayu. Itu makanya sekarang masalah sampah itu sangat riskan. Kalau kita biarkan sembarangan dimulai dari rumah tangga itu kita sembarangan membuang sampah atau biarkan sampah berserakan, itu akan membuat lingkungan tidak enak, tidak asri. Itu akan bisa menyebabkan penyakit Dayu. Bisa menyebabkan karena berserakan gitu, karena kita pandangan kita tidak enak. Apalagi anak-anak itu bermain di sana terkena penyakit, bisa penyakit yang penundaan kebesaran atau apa namanya itu, meningkatnya imun tubuh kurang gitu. Itu karena sampah-sampah berserakan. Makanya pemerintah membuat aturan biar lingkungan kita, semua lingkungan kita ini asri kelihatannya, apalagi kita ini adalah daerah wisata Dayu. Gitu mungkin Dayu. Berarti mulai dari kesadaran diri sendiri Pak berarti dari rumah tangga, kemudian kita membiasakan di kantor, begitu pula anak-anak di sekolah, jadi terbawa ke masyarakat, jadinya kita terbiasa memilah sampah dimanapun kita berada, kan jadinya Pak suksema penjelasannya Pak. Kemudian selain pemilahan sampah, apalagi yang bisa kita lakukan untuk pelestarian lingkungan ini Pak? Mungkin yang kita bisa lakukan dalam pelestarian lingkungan itu menurut sesuai dengan ajaran agama Hindu. Kalau kita sekarang ambil dalam ajaran agama Hindu Dayu, sesuai dengan ada disebutkan di dalam Weda Semerti, dalam ajaran agama Hindu ada disebutkan dalam Weda Semerti itu bab 5 sloka 46 menyatakan yang tidak menyebabkan penderitaan dalam belenggu apapun, tetapi atau kematian makhluk-makhluk hidup, tetapi menginginkan keselamatan semua makhluk, ia akan mendapatkan kebahagiaan sampai akhir. Nah, disinilah kita mengambil dari sastra kita, pelestarian itu. Kita harus menyelamatkan semua makhluk yang ada di alam semesta ini agar tetap lestari. Di samping itu, dalam ajaran agama Hindu, kita sudah mengenal dari dulu ini yang namanya tumpak, baik itu tumpak warigo, tumpak udo. Itu salah satu upacara yang kita memohonkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa agar alam semesta ini tetap lestari, lingkungan kita ini tetap lestari. Makanya salah satu upacara itu dalam agama Hindu itu upacara tumpak warigo, yaitu melestarikan, mengupacarai, mendoakan agar tumbuh-tumbuhan tetap bisa tumbuh, dan kita doakan agar berbuah. Kita doakan. Uniknya lagi ini ada doa yang sangat unik dalam ajaran agama, dalam mungkin di dalam sastra saya dan belum pernah membacanya dalam sastra, tetapi dalam masyarakat sudah lumrah kedengaran. Seperti misalnya kaki-kaki.
berbuah nged atau dadong berbuah nged gitu. Itu kita doakan agar tumbuhan itu sangat berbuah pada 25 hari sebelum galung itu, agar berbuah yang lebat, agar berbunga yang lebat, yang banyak gitu, agar kita bisa pakai pada saat hari raya Galungan. Begitu juga tumpak landak, tumpak uye. Tumpak uye, kita mendoakan binatang, mendoakan hewan dalam di lingkungan kita, atau di dalam, utamanya kita di Bali karena banyak yang memelihara hewan, itu kita doakan hewan itu biar selamat, biar lestari, agar tidak ada kepunahan bagi hewan-hewan gitu. Di samping itu dalam agama Hindu juga untuk melestarikan lingkungan ini ada namanya upacara mecaru. Itu salah satu upacara mecaru itu adalah suatu pelestarian alam, keseimbangan, menyeimbangkan alam. Kita mendoakan yang tidak kelihatan ini, kita doakan juga, seperti yang terkecil itu semut kita doakan. Makanya dalam agama Hindu kita sering mau yang namanya mau banten saiban, samping mecaru juga sehari-harinya kita banten saiban, itu kita mendoakan alam agar tetap lestari, termasuk yang tidak kelihatan itu. Tuh di samping itu ada upacara caru, di samping ada caru yang kecil, ada juga caru yang besar seperti Taur Kesangau. Itu menjaga keseimbangan agar alam itu tetap lestari. Taur Kesangau pada mungkin Dasayu sering ikuti kita di sini di Catuspato, itu mendoakan agar alam tetap lestari. Begitu mungkin Dayu. Oh, berarti kita di Bali ini selain secara nyata pelestarian lingkungan melalui pengelolaan sampah, pemilahan sampah, juga melalui tradisi upakara yang sudah turun-temurun kita lakukan ya. Termasuk doa yang tadi Pak Tut singgung itu pada saat tumpak wariga nih ke kaki dadong dijo ben selai lemeng galungan pang membuah nget gitu. Berarti itu memang warisan leluhur. Berarti leluhur kita itu luar biasa cerdasnya, pinternya Pak Tut nggih. Jadi dipikir untuk sekian tahun, sekian generasi itu agar tetap lestari alam ini. Kenten ya Pak Tut nggih kurang lebih. Nggih, selain melaksanakan pemilahan sampah sesuai dengan SE dari Bupati Gianyar khususnya. Nah, dari Kementerian Agama, apakah ada program khusus tidak Pak Tut yang mendukung adanya pelestarian lingkungan hidup itu? Mohon penjelasannya Pak Tut. Kalau dari Kementerian Agama dan sesuai dengan yang pernah sudah dilayangkan oleh Pak Menteri, Pak Menteri Agama yang sudah gencar-gencarnya untuk mendukung program pemerintah, itu ada SE nomor 2 tahun 2024 itu mengenai pencegahan stunting, pemberdayaan ekonomi umat, pelestarian lingkungan, dan pengentasan kemiskinan. Itu dari program daripada mendukung program dari pemerintah itu sesuai dengan SE nomor 2 dari Menteri Agama Republik Indonesia. Itu yang salah satunya itu adalah pengentasan pelestarian lingkungan. Itu bagaimana kita dapat melestarikan lingkungan agar tetap asri, tetap bersih. Dengan kebersihan lingkungan, otomatis kesehatan bisa akan tumbuh dalam diri, baik kita sendiri yang sudah tua-tua maupun generasi anak-anak yang masih kecil. Kalau sudah lingkungan bersih, otomatis penundaan kebesaran atau yang disebut dengan stunting zaman sekarang itu akan, kalau sudah lingkungan sehat, otomatis
janin yang ada dalam tubuh yang mau lahir itu akan menjadi manusia akan sehat juga. Itu makanya dengan sehatnya itu otomatis kita di dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat meningkatkan kehidupan ekonomi kalau sudah sehat. Kalau tidak sehat, gimana kita meningkatkan kehidupan ekonomi? Kan tidak bisa, Dayu. Begitu. Makanya kita harus dari bawah, dari pembersihan dari kesehatan, dari penanggulangan sampah, bagaimana kita biar lingkungan asri agar sehat itu tumbuh dalam diri kita. Kalau sudah sehat, otomatis kita itu akan mampu meningkatkan ekonomi kita. Itu kalau sudah sehat, otomatis kita seperti misalnya paling enggak ya kalau kita di Hindu bikin canang itu sudah bisa dijual gitu. Arti kan memperdayakan ekonomi kita, memperdayakan ekonomi zaman sekarang itu zaman dengan ekonomi kreatif gitu. Mungkin gitu Dayu. Oh gitu. Berarti Kementerian Agama ini juga turut berperan aktif dalam mendukung peran pemerintah nggih Pak Tut nggih. Melalui SE Menteri Agama nomor 2 tahun 2024 yakni tentang 4 program yang Pak Tut sampaikan barusan ya, yakni pemberantasan angka stunting, kemudian pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan. Dan keempat program ini saling berkaitan satu sama lain berarti Pak Tut. Saling berkaitan. Berawal dari lingkungan yang terjaga, lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih sehingga tubuh kita ikut sehat. Begitu pula generasi-generasi penerus kita sehat. Nah, dengan adanya tubuh yang sehat itu membuat kita bisa mencari pekerjaan lah istilahnya Pak. Peningkatan ekonomi dan kalau ekonomi sudah meningkat, otomatis pemberantasan kemiskinan itu bisa tercipta. Berarti sudah luar biasa sekali program dari Kementerian Agama ini untuk mendukung program pemerintah Pak Tut. Suksema penjelasannya. Satu pertanyaan lagi Pak Tut. Nah, selain dari ajaran yang tadi Pak Tut sampaikan, adanya upacara tumpek dan lain sebagainya, apakah ada sumber sastra dalam ajaran agama Hindu yang menekankan pada pelestarian lingkungan Pak Tut? Mohon penjelasannya. Nah, itulah yang seperti saya sudah singgung tadi, yaitu tentang di dalam Weda Semerti yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu bab 5 sloka 46, di sana menyatakan bahwa ia yang tidak menyebabkan penderitaan dalam belenggu apapun atau kematian makhluk-makhluk hidup, tetapi menginginkan keselamatan pada semua makhluk, ia yang akan mendapatkan kebahagiaan sampai akhir. Nah, di sanalah kita dapat melestarikan agar kebahagiaan di dalam kehidupan kita ini tercapai, dapat melestarikan seperti misalnya tidak membunuh atau menebang hutan sembarangan atau pohon sembarangan. Kalau kita di Bali memang si sastranya belum tiang pernah baca, tapi dalam kehidupan bermasyarakat sudah sering tiang lihat dari generasi ke generasi itu kalau menebang hutan atau menebang kayu ditanam di sampingnya agar yang ditebang itu ada penggantinya. Mungkin itu salah satu pelestarian lingkungan juga Dayu. Tapi sastranya saya belum pernah lihat, belum pernah baca gitu. Itu begitu juga dalam agama Hindu dalam membunuh. Katanya dalam agama Hindu tidak boleh bunuh. Kenapa kok sering ada pembunuhan hewan? Itu dalam pelestariannya itu kita untuk agar hewan itu tumbuh kembali itu kita doakan, doa agar
mungkin doa sederhana aja boleh, bukan harus doa itu bermantra, tidak begitu maksudnya. Doa itu sederhana aja. Misalnya pada saat kita mau memotong hewan itu, misalnya ayam itu, misalnya kita doakan Ratu Sanyang Widi tiang motong hewan niki nampah siap niki agar tumbuh menjadi yang lebih tinggi peningkatannya. Itu kita doa, itu salah satu pelestarian agar tetap tumbuh menjadi makhluk hidup. Itu salah satu seperti doa itu agar keselamatan dari makhluk-makhluk itu kita bisa lestarikan agar dia keselamatannya. Mungkin itu dah. Oke, enten. Nggih, Pak Tut, terima kasih banyak atas penjelasannya, sudah sangat jelas dan tentunya informatif sekali, dan semoga bermanfaat untuk kita semua, termasuk generasi muda kita, agar semakin melek terhadap lingkungan sekitar kita, agar tidak buang sampah sembarangan, agar mulai membiasakan diri untuk memilah sampah gitu. Karena ini kan bagian dari pengendalian diri juga nih Pak Tut. Karena kan yang awalnya ya udah buang aja deh, sekarang harus dipilah, dilihatin dulu apa ini sampah jenis apa, organik kah, anorganik atau residu, seperti yang Pak Tut sampaikan di awal tadi, karena ada 3 jenis pemilahan sampah sekarang. Suksema atas kehadirannya hari ini di Surya Podcast. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, tentunya dengan tema yang berbeda lagi Pak Tut. Sahabat religi, demikian perbincangan kami pada hari ini. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua.